way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone. 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 Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan, bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia.
Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita, dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name.
Selamat pagi GBI Gunung Padang, Shalom. Selamat pagi, Shalom. Puji nama Tuhan. Anda bersukacita pagi hari ini, amin. 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 Mari dengan sukacita saya undang untuk bangkit berdiri. Sebab ada tangan Tuhan yang memegang setiap kita. Mari kita datang, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang bersyukur dan jiwa yang rindu. Biarlah Roh Kudus-Mu turun atas kami dan memimpin kami dalam ibadah kami. Kami bersyukur pula Tuhan, kami telah memasuki bulan yang ketiga di tahun ini, di tahun 2025, yaitu di bulan Maret, di minggu pertama. Semua karena penyertaan-Mu kami ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan pujian dan penyembahan kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Mari kita datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku, ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku, sujud di altarnya, ku bawa hidup
kasih Tuhan. Ku terima anugerahnya Mari rasakan kehadiran Tuhan. uniku dan bebaskanku. Amin. Dia mengubah hidup kami. Dia Mari dengan iman katakan. barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di antara tujuh tiada.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau hadir di tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Sujud di hadapannya, ku bawa hidupku. Kami menerima anugerah-Mu Tuhan. Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang membebaskan kami. Terima kasih Yesus. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di hadapannya. Mujizat terjadi, pemulihan terjadi, kemenangan terjadi saat datang di hadapannya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Shalom semuanya. Mari kita berikan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari kita penuhi halamannya dengan pujian. Mari kita bersuka. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya. Sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia kiranya.
bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Oh, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka Dia girakanku. Haleluya. Yeay. Beri sorak-sorak yang kembali buat Tuhan. Tuhan sungguh hebat, Tuhan dahsyat. Dengan darahnya Dia memberikan kemenangan, memberikan kesembuhan. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang tiba bersama tanda kuasa dan pemerintahan alam kita, kuasa Dia yang urapinya. Silakan duduk. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Bapa. Engkau jadi sama dengan kami turun ke bumi ini Tuhan, menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan untuk karya pengampunan-Mu di tiang kayu salib Tuhan. Ketika Engkau mati membebaskan kami, melepaskan
lika sikidina laka sikara lalika labalaka lalika lalalala. Kata Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berkata, Tuhan adalah awal dan akhir, Alfa dan Omega. Tuhan katakan, Tuhan adalah Allah penyembuh, Tuhan adalah Allah pembuat mujizat, Tuhan adalah Allah perlindungan, Tuhan adalah Allah yang mengasihi. Datanglah kepada Tuhan, bawalah seluruh pergumulanmu di altar Tuhan, maka engkau akan lihat Tuhan akan bekerja. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan akan memberikan mujizat dalam hidupmu. Asalkan bawa semua beban itu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Firman-Mu ya dan amin Bapa. Dan kami akan tetap melangkah, karena penyertaan-Mu selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di bulan Maret ini Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pegangan tangan-Mu Bapa, sehingga kami ada di bulan ini Bapa. Dan kami terlalu percaya Tuhan, di bulan-bulan selanjutnya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kegirangan Tuhan ketika kami masuk dalam rumah ibadah-Mu. Inilah pujian kami Tuhan, biarlah semuanya itu layak di hadapan. Bapa yang baik, saat ini kami akan menaikkan syafat-syafat kami Tuhan. Kami membawa pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasti. Kami membawa Bapak Gembala kami, Bapak Kartomius Sarjono. Kami juga teringat Bapak Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Insinyur Niko dan juga Ibu Gembala Pembina kami, Ibu Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah kasih karunia dan anugerah-Mu berlimpah-limpah selalu mengalir dalam kehidupan mereka Bapa. Di tengah-tengah mereka melakukan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi mereka. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan, kesejahteraan Tuhan, kesehatan Bapa, dan api-Mu, bahkan Roh-Mu tinggal dalam hidup dan kehidupan mereka, menjadi satu dalam tubuh, jiwa, dan roh mereka. Dan kami percaya Tuhan, api-Mu mereka bawa kemana-mana ketika mereka melayani-Mu Tuhan. Ada kuasa Tuhan di dalam mulut mereka. Ketika mereka berdoa, mujizat terjadi. Ketika mereka menangani suatu masalah, pemulihan terjadi Bapa. Kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan, mereka dalam genggaman-Mu Bapa, mereka dalam kendali-Mu Tuhan. Dan kami terlalu percaya Tuhan, mungkin mereka punya visi dan misi, mereka butuh biaya untuk pelayanan mereka, mereka butuh biaya untuk keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau cukupkan bagi mereka. Dan terima kasih Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama-sama mereka di tengah tantangan pelayanan yang mereka hadapi. Dan kami percaya tugas amanah agung yang Engkau berikan bagi mereka, mereka akan melakukan selesai, tuntas, bersama-sama dengan Tuhan. Banyak jiwa dimenangkan, terlebih khusus bagi Bapak Gembala kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, sikara likala bala likala basikini nalaka sikara likala bala. Urapan-Mu turun atas Bapak Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak. Dan kami semua Tuhan bersama-sama dengan Bapak Ibu Gembala kami akan menuai jiwa-jiwa 18 kecamatan di Purbalingga. Saat ini Tuhan, kami panggil dengan nama Tuhan Yesus, dengan kuasa darah Tuhan Yesus, semua jiwa-jiwa di Purbalingga, 18 kecamatan yang belum mengenal Tuhan maupun yang saat ini Tuhan meninggalkan Tuhan, kami panggil mereka untuk ada bersama-sama dengan kami, karena keselamatan hanya padamu Bapa. Terima kasih Tuhan
Kami juga membawa seluruh sidang pengurus jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah hari-hari ini Tuhan, apa yang menjadi program kerja kami selama 1 tahun ke depan, Tuhan Yesus, kami bisa berjalan dengan baik. Kami bisa melakukannya dengan baik. Semua kegiatan kami Tuhan Yesus bisa berjalan dengan baik. Dipimpin dan dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami yang hari Selasa nanti akan mengadakan rapat Porwil Bapa Barat Daya. Semuanya bisa berjalan dengan baik. Tuhan Yesus, apa yang Engkau kerjakan dengan wanita di Barat Daya ini, mari Bapa, Tuhan kerjakan melalui Ibu Gembala kami. Engkau memberikan kekuatan Bapa, supaya wanita-wanita ini Tuhan, wanita-wanitanya Allah menjadi wanita-wanita yang cakap, menjadi wanita-wanita yang bijaksana, menjadi wanita-wanita yang kuat, menjadi pendoa dalam keluarganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang, 5 generasi, dari anak-anak yang dalam kandungan sampai dengan para orang tua, para lansia. Hari-hari ini Tuhan, biarlah Tuhan Engkau menuntun kami supaya kami mendekat kepadamu. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan. Kami menangkap semua firman yang kami dapatkan Tuhan. Kami punya hati yang mau melayanimu Tuhan. Kami mencintaimu Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri kami untuk menyambut kedatanganmu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya segala bisnis usaha pekerjaan kami Tuhan berkati. Engkau mempermudah, membuka jalan. Lumbung-lumbung berkat kami. Sikaralikalaba, Engkau buka di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika Engkau buka pintu berkat, maka tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Karena Engkau yang Maha Kuasa. Buka pintu berkat bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang Bapa. Anak-anak muda kami menjadi anak-anak muda yang cakap, anak-anak yang kuat, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang mau melayani Tuhan dengan sukacita. Mari Bapa, hari-hari ini bentengi mereka dengan situasi dunia saat ini Tuhan. Apa yang dunia tawarkan bagi mereka Tuhan, menantangkan dosa mereka bisa tidak melakukannya Bapa. Tapi mereka mau melakukan sesuai dengan firman, sesuai dengan ajaran dan aturan. Dan kami percaya Bapa, Engkau memberkati seluruh anak-anak muda kami, generasi Yeremia kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Baik dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kalau berkat-Mu selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih bagi kami seluruh jemaat yang sudah membawa semua persembahan kami. Baik persembahan syukur, baik persembahan perpuluhan, baik persembahan ucapan syukur awal dan akhir tahun. Baik persembahan sosial Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, kami sudah membawanya. Biarlah semuanya itu Tuhan menjadi suatu berkat bagi pelayanan Bapa. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami berkali-kali ganda, berlipat-lipat ganda Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan shalom bagi Indonesia, dan kami mau katakan shalom bagi Purbalingga. Tuhan, kami tahu Engkau tahu semua pemimpin kami Tuhan, dan kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Indonesia menyenangkan Tuhan. Biarlah Indonesia diberkati. Biarlah Indonesia sejahtera. Biarlah Indonesia sehat. Begitu juga dengan Purbalingga Bapa. Siapkan tanah hati kami Tuhan, untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Kami dapat menangkap dan kami dapat melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan. Kami materikan dengan darah Tuhan Yesus. Dan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan berkat firman Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang ajaib. Kami akan terus percaya. Seperti Engkau begitu mengasihiku, Kau Tuhan sanggup menjawab semua
kasih Tuhan, pagi hari ini ketika setiap kita ada di tempat ini, Tuhan merindukan ketika Engkau ada di tempat ini, kita boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan kehangatan bersama dengan Tuhan. Tuhan rindu ketika Engkau ada dalam ibadah ini. Ketika nanti Engkau pulang, tidak seperti Engkau datang, tapi Engkau pulang ada sukacita, ada damai sejahtera Tuhan, bahkan kemenangan serta mujizat yang Engkau alami. Oleh karena pagi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku Tuhan. Tanganku aku angkat di hadapan-Mu. Aku rindu tangan-Mu yang penuh kuasa memegang setiap tangan kami. Rasakan hadirat Tuhan. Rasakan aliran kuasa Tuhan turun atas setiap kehidupan-Mu. Mengalir kuasa-Mu. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Lawatanmu. Alirkan kuasa-Mu Tuhan. Yesus, ini kami. Yesus, ini kami. Alirkan kuasa kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkanmu, amin. Senangkanmu, amin Tuhan, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Katakan hanya itu kerinduanku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami menjadi pribadi-pribadi yang terus mau menyenangkan hati-Mu. Dan ketika kami ada di tempat ini, kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan. Sehingga setiap kami, tidak seorang pun yang Engkau lewati. Dan tiba saatnya kami mempersiapkan diri kami, hati kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Kami rindu firman Tuhan yang kami dengar dalam ibadah kami pagi ini. Firman Tuhan yang membuat iman kami kuat, membuat kami tetap semangat, membuat kami tetap berantusias di dalam mengiring Engkau dan mengerjakan panggilan kami selagi kami dipercayakan untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya. Berbicara Tuhan, lewat firman Tuhan pagi ini, kami siap untuk mendengarkannya dan melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Yang siap mendengar firman Tuhan dan diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata amin.
Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Masih lemas semuanya. Shalom. Puji Tuhan, hari ini saya bersuka cita karena apa? Karena tanpa terasa Tuhan sudah memimpin setiap kita, baik dalam kehidupan kita secara pribadi maupun dalam keluarga kita, termasuk juga di dalam aktivitas dan pekerjaan kita dan pelayanan kita. Sudah 2 bulan, Januari, Februari kita sudah lewati semuanya karena kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan. Amin. Berikan tos kiri kanan bilang begini, makanya di bulan Maret ini pun kita percaya penyertaan Tuhan nyata bagi kita. Bahkan bulan-bulan selanjutnya. Amin. Saudara udah kasih Tuhan, kita sudah berbicara tentang bulan tahun penuaian. Selama 2 bulan kita berbicara tentang penuaian. Bahkan di minggu kemarin pada waktu kita mendengar Bapak Gembala kita juga, Gembala pembina kita masih bicara tentang tahun penuaian, ya. Untuk mengerjakan penuaian itu tidak bisa kita lakukan sendiri, tapi kita harus bergandengan tangan dengan gereja apapun denominasinya. Ternyata di dalam tahun penuaian ini, Gembala pembina kita juga mengatakan bukan hanya jiwa-jiwa saja yang kita tuaikan, tetapi kita juga menuai secara berkat, secara rohani, secara jasmani. Amin. Jadi sekali lagi di tahun penuaian tidak hanya jiwa-jiwa saja yang kita tuaikan, tetapi kita juga menuai berkat secara jasmani. Supaya kita bisa menuai berkat secara jasmani, Gembala pembina kami mengatakan kita harus apa? Menabur, kemudian memberi dengan sukacita. Kalau kita ingin menuai, maka kita juga harus menabur. Bilang kiri kananmu, mau menuai, taburlah, gitu ya. Amin. Kebanyakan kita pinginnya apa? Menuai, tapi disuruh menabur, jidatnya mulai mengkerut. Ayo repot ya. Di dalam Alkitab kalau kita menabur, maka kita juga akan menuai. Tinggal apa yang kita tabur. Kalau kita menabur sesuatu yang baik, maka saya percaya perkara yang baik juga akan Tuhan berikan dari kehidupan kita. Pagi hari ini firman Tuhan mungkin tidak seperti yang bulan-bulan lalu, ya. Karena apa? Karena hari ini saya berbicara tentang jangan kehilangan semangat. Jangan kehilangan semangat, ya. Pada waktu kita berbicara tentang tahun penuaian kemarin, ada orang bilang begini, emangnya gampang mau menuai jiwa-jiwa itu? Emangnya gampang kalau kita mau bicara tentang Kristus bagi orang yang belum percaya Tuhan? Boro-boro kita mau ngomong salam aja kadang-kala orang nggak mau, ya. Boro-boro kita mau bicara tentang kasih Tuhan, kita baru bicara tentang gereja, orang sudah kayaknya alergi. Tapi sekalipun mungkin respon orang itu dingin, mungkin respon orang itu sepertinya terkesan menolak, sekalipun orang itu sepertinya tidak suka ketika kita bicara tentang penuaian, tapi jangan sampai membuat kita hilang semangat untuk melakukannya. Dengan kata lain, kita harus tetap semangat. Itu kalau berhubungan dengan pelayanan untuk menyaksikan tentang kasih Tuhan. Ada demikian juga di dalam perjalanan hidup saudara saya. Mungkin hari-hari ini engkau punya pergumulan yang begitu berat. Pergumulan itu begitu kompleks sekali. Bisa berhubungan dengan masalah ekonomi kita. Masalah itu bisa juga berhubungan dengan keluarga kita, dan juga bisa juga berhubungan dengan faktor ekonomi dan berhubungan dengan faktor pelayanan kita. Tetapi sekalipun beban kita berat, saya ingatkan kita jangan sampai kita kehilangan semangat. Semangat itu penting. Kok handle belum? Semangat itu penting, ya. Semangat itu penting. Sebab apa? Sebab kalau kita sudah hilang semangat dalam diri kita, kita cuma menunggu ada orang memberikan support kita, waduh, kita akan menjadi orang yang gampang putus asa.
Contoh, ya, pekerjaan kita hari-hari ini kok ngedrop hasilnya. Kita menunggu orang lain, Pak, semangat Pak, semangat Pak. Nggak mungkin orang lain tuh akan melihat kita, ini orangnya berhasil. Padahal banyak benturan, banyak hal juga kita hadapi. Tapi apapun situasinya yang kita hadapi, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah keuangan atau masalah lain, semangat itu penting. Amin. Bilang kiri kananmu, semangat itu penting bagi kita. Semangat itu penting bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, pertanyaannya bagi kita sekalian, mengapa sih kita harus tetap memiliki semangat dalam hidup ini? Mengapa sih semangat itu penting untuk kita miliki dalam kehidupan kita, ya? Semangat itu penting. Kenapa? Agar kita tuh dapat menghadapi serta mengatasi setiap tantangan, persoalan yang ada. Entah itu keluarga, entah itu pekerjaan ataupun yang lain. Maka dari itu saya katakan tadi dari awal, semangat itu penting buat kita. Nah, hari ini kita mau lihat ada berapa jawaban yang Alkitab berikan buat kita sekalian. Kenapa semangat itu perlu kita miliki? Nah, maka dari itu mari kita buka firman Tuhan. Kita membaca dalam firman Tuhan dalam Yosua pasal 14. Yosua pasal yang ke-14. Bapak Ibu bisa mencatat mulai dari ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15, ya. Yosua pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-15. Judul perikopnya Kaleb mendapat Hebron. Nah, saya membaca mulai dari ayat yang ke-9, ya. Yosua pasal 14 ayat ke-6 hingga ke-15, tapi saya membacanya mulai dari ayat ke-9 hingga ayat yang ke-15. Perhatikan di situ. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 10. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Perhatikan ayat 11. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada seorang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ayat 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefone, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. 14. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefone orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Ayat 15 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak. Dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, latar belakang dalam kisah ini menceritakan setelah orang Israel itu berhasil menduduki tanah Kanaan. Ya, sebelum itu Musa memberitakan ada berapa orang pengintai, salah satu adalah Yosua dan Kaleb.
Setelah mereka sudah mengintai tanah itu, lalu masing-masing orang itu datang memberikan laporan kepada Musa. Salah satunya Yosua dan Kaleb. Lalu mereka menyampaikan, ada yang kurang lebih ada 12 pengintai kalau tidak salah waktu itu. 10 orang memberikan kabar yang mengerikan, yang menakutkan, yang membuat orang jadi lemah, kurang bersemangat. Tetapi Yosua dan Kaleb menyampaikan kabar sebaliknya. Mereka berkata, daerah itu akan kita duduki, musuh-musuh kita akan kalahkan. Dengan kata lain, supaya mereka bisa masuk tanah Kanaan, itu mereka menyampaikan supaya apa yang mereka sampaikan itu sesuatu yang membuat orang itu tetap semangat untuk menjalani hari ini dan tetap percaya bahwa Tuhan apa yang Dia janjikan itu pasti digenapi. Amin. Nah, lalu apa terjadi di situ tadi? Kaleb berkata, apa yang menjadi bagianku? Setelah sekian puluh tahun, pada waktu itu Kaleb pada waktu disuruh Musa untuk mengintai tanah itu, usianya kurang lebih 40 tahun. Kurang lebih 40 sekian tahun baru dia dapat, 45 tahun kurang lebih baru apa dijanjikan Tuhan digenapi. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangka waktu yang panjang, jangka waktu yang betul-betul membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Tapi dalam masa penantian itu, Kaleb tetap memiliki semangat yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, apa jawaban yang kita berikan buat kita? Yang pertanyaan buat kita, mengapa semangat itu perlu untuk kita miliki? Jawaban yang pertama adalah karena kita punya Tuhan. Katakan, kita punya Tuhan. Ya. Kita perlu untuk tetap semangat. Sekalipun memang mungkin tidak mudah hari-hari ini kau jalani. Mungkin banyak hal-hal yang kau hadapi, berat sepertinya. Tapi sekalipun itu kita hadapi hari ini, semangat itu perlu kita miliki. Amin. Sebab apa? Sebab kita punya Tuhan. Artinya apa? Artinya kita punya Tuhan yang bangkit dari kematiannya, ya. Yaitu punya Tuhan yang bangkit dari kematiannya. Artinya apa? Artinya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan, Tuhan yang bangkit dari kematiannya. Itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Katakan, Tuhan yang hidup, ya. Dia bangkit dari kematian dan Ia betul-betul nyatakan hal itu dalam firman-Nya. Apa membuktikan kalau Tuhan yang kita sembah itu Dia bangkit dari kematian dan Ia hidup? Firman Tuhan berkata dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 dan ke-6. Di situ dikatakan bahwa kuburnya kosong. Nah, membuktikan bahwa Tuhan kita hidup. Yang pertama buktinya kuburnya kosong. Yang kedua, Ia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, ya. Kemudian Ia menampakkan diri kepada murid-muridnya pada waktu mereka dalam perjalanan ke Emmaus. Kemudian Tuhan juga menampakkan diri kepada ke-11 muridnya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-16 ayat ke-5 dan seterusnya. Allah kita Allah yang hidup. Amin. Dia bangkit dari kematiannya. Buktinya Dia bangkit, kuburnya kosong. Maria Magdalena juga diberitahukan kepadanya. Maka dari itu, kalau saudara saya menyadari kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, yang bangkit dari kematian, jangan pernah kita putus asa dan gampang menyerah. Amin. Amin. Selain kita punya Tuhan yang hidup, kita juga punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Artinya apa? Artinya Ia selalu menyertai kita. Di dalam Injil Matius pasal 28 ayat ke-20b berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Selain kita punya Tuhan yang hidup,
Tuhan yang sentiasa tidak pernah meninggalkan kita. Kita juga punya Tuhan yang peduli. Artinya apa? Artinya Tuhan mengerti persoalan kita dan keadaan kita. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, apapun permasalahan yang kita hadapi, Allah kita, Allah yang peduli. Amin. Allah yang selalu memperdulikan kita. Selain itu, Dia juga adalah Tuhan sumber kekuatan kita. Ada lagu yang mengatakan, aku punya yang menggerak firman-Mu, percaya ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Katakan, aku punya Tuhan, Tuhan yang besar, tak berjanji dan sanggup menggenapi iman-Mu, bersepakat percaya kasih-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia mengerti persoalan kita, dan Dia ada sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Maka dari itu semangat itu tetap kita miliki, sebab kita punya Tuhan. Teman kita bisa meninggalkan kita, gembala kita bisa tidak ngerti persoalan kita, bahkan orang yang dekat sekalipun dengan kita mungkin tidak tahu persis masalah kita. Tapi kita punya Tuhan yang hidup. Ia mengerti isi hati kita yang terdalam. Mungkin persoalan yang kita sudah tidak sanggup mengungkapkannya, Tuhan tahu itu semuanya. Maka dari itu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, masalah ekonomikah atau keluargakah, mungkin keluargamu sedang gonjang-ganjing hari ini, mungkin kesehatanmu sedang terganggu hari ini, mungkin semalah ekonomimu juga mungkin tidak seperti yang kau harapkan hari-hari ini. Tapi saya mengingatkan kepada kita, ingat, kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup, amin. Dan Ia tahu apa yang kita hadapi, bahkan Ia selalu menyertai kita, dan Dia sumber kekuatan bagi kita. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ini hal yang pertama. Yang kedua, mengapa kita perlu tetap menjadi pribadi yang tetap semangat, ya? Yang kedua, karena kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Tadi pendoa sudah berdoa sekian panjang. Kami percaya janji-Mu ya Tuhan, ya dan amin, ya. Artinya kita percaya dan mengimani janji Tuhan, sehingga kita tidak mudah mengeluh, tidak mudah untuk putus asa, melainkan kita tetap semangat. Kenapa? Karena kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Dengan kata lain, janji Tuhan pasti digenapi. Amin. Berikan tos kiri kanan, bilang begini, percayalah bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti digenapi, amin. Itu yang terjadi, saudara dikasih Tuhan. Contohnya seperti yang kita baca tadi. Contohnya Kaleb tetap bersemangat dalam menjalani hidupnya.
Karena ia mengarahkan hati dan pandangannya kepada janji Tuhan sampai janji Tuhan digenapi dalam hidupnya, yaitu Hebron menjadi milik pusakanya setelah 45 tahun waktu penantiannya. Hebron menjadi milik pusaka dari Kaleb, tapi untuk mendapat itu 45 tahun, durasi yang panjang menanti jawaban Tuhan. Hebron adalah kota yang berada di sebelah barat Yerusalem, daerah pegunungan yang direbut oleh Kaleb dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 12 ya. Hebron juga adalah tempat suci dari 3 agama, yaitu agama Yudaisme dan juga agama Islam ya. Kemudian Kristen. Yudaisme itu adalah agama monoteisme, percaya satu Tuhan yang dianut mayoritas orang Yahudi. Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup umat manusia. Agama Kristen adalah sebutan bagi orang yang beragama Kristen, yaitu agama yang berlandaskan ajaran Yesus Kristus. Hebron menjadi tempat suci 3 agama, yaitu tempat suci 3 agama, yaitu Yudaisme, Islam, dan Kristen. Hebron menurut Alkitab saat ini adalah Palestina, dan itu merupakan pusat perdagangan yang ramai. Jarak tempuhnya kalau tidak kurang lebih dari Yerusalem itu kurang lebih 1 jam, dan kota itu juga merupakan kota yang menarik dan banyak dikunjungi oleh banyak orang. Di dalam Yosua pasal yang ke-14 ayat 19, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-15 tadi dengan jelas ya. Nah, oleh karena itu sudah dikasih Tuhan, tetaplah berpegang dan percaya kepada janji Tuhan, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Janji Tuhan itu selalu digenapi sesuai dengan waktunya Tuhan. Dalam Voice of Pentecost tadi, menang menurut apa tadi? Caranya Tuhan, betul nggak? Menang menurut caranya Tuhan. Menang menurut caranya Tuhan itu tadi ada 3 poin penting. Yang pertama, tetap percaya dan andalkan Tuhan. Dan yang kedua apa? Ikuti aturan mainnya Tuhan. Kadang-kala kita mengikuti aturan mainnya Tuhan tuh kadang-kala tidak sinkron dengan apa yang kita mau. Lalu yang ketiga, tunggu waktunya Tuhan. Betul nggak? Menunggu itu sesuatu yang tidak mudah, apalagi durasi yang panjang. Contoh, ada yang menunggu untuk, maaf ini, mungkin keturunan. Di tempat ini dulu ada jemaat yang punya anak, setelah dia menikah kurang lebih 8 tahun, wah, punya anak. Akhirnya orang tuanya sarankan kamu mengadopsi. Nah, karena dia ingin punya anak, akhirnya dia mengadopsi anak kecil. Setelah dia diadopsi, lalu diurus sebagaimana ya naluri seorang ibu terhadap anak. Dia ngurus anaknya yang diadopsi itu dengan baik, seperti memang anaknya sendiri. Setelah berjalannya waktu, ada sudah 8 tahun gak punya anak, lalu mengadopsi. Setelah mengadopsi anak, berapa bisa tahun atau hampir 2 tahun kemudian, lalu dia punya anak sendiri. Setelah punya anak sendiri, waduh, beranak lagi. Akhirnya punya anak sendiri 4 kalau nggak salah. Coba, pada waktu menantikan 8 tahun,
Setelah 8 tahun orang tua menyarankan kamu mengadopsi saja, adopsi dulu anak. Jadi nalurinya seorang ibu mungkin tumbuh. Setelah itu dia punya anak sendiri. Kalau salah punya anak 4 saudara. Menunggu yang begitu panjang. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan akan kasih buat kita. Amin. Amin. Yang penting kita sebagai orang tua tuh punya kerinduan untuk punya anak dan sebagainya. Kalau kita punya kerinduan, saya percaya. Tapi kalau Tuhan sudah kasih anak satu nanti, jangan heran nanti punya anak yang kedua, punya anak yang ketiga dan seterusnya, saudara. Coba. Menanti itu memang sesuatu yang tidak mudah. Apalagi kalau durasi yang begitu panjang. Aduh, rasanya nggak kuat. Rasanya sudah gampang putus asa. Maka dari itu sudah kasih Tuhan, ingat dalam poin yang kedua, pegang terus janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Tunggu aturan mainnya Tuhan. Tapi untuk menunggu waktu Tuhan ini kita tetap memiliki hati yang tetap fokus untuk tetap meyakinkan janji Tuhan. Amin. Yang tidak ubahnya seperti Kaleb ini loh. Dia mengarahkan hatinya dan pandangannya kepada janji Tuhan. Musa berkata, tanah yang kau injak-injak nanti akan menjadi milikmu. Tiba waktunya. Kaleb bilang kepada Yosua, mana janji yang Musa dulu mau berikan kepadaku? Aku minta tanah ini menjadi milikku. Janjinya pasti digenapi. Saudaraku kasih Tuhan, saya percaya banyak janji-janji Tuhan Dia akan terus nyatakan buat kita. Tapi untuk mendapat janji itu, arahkan hatimu dan imanmu tetap teguh pada janji Tuhan. Amin. Amin. Saya mengimani tempat ini, maksudnya gedung ini, saya mengimani saudara. Kalau dulu pada waktu ketua BPD kita sudah berdoa, Bapak Ibu dengar nggak doanya? Tuhan Yesus, kami bersyukur GBI Gunung Padang sudah punya gedung yang baru. Kok amin, kok cuman ketua panitianya saja. Gedung yang baru. Saya langsung amin Tuhan. Itulah doa saya. Kenapa saya punya kerinduan demikian? Supaya nanti yang selanjutnya, generasi-generasi yang selanjutnya untuk meneruskan pelayanan ini sudah tidak pusing-pusing untuk tempat ini, tempatnya sudah mumpuni. Amin. Tinggal pikirkan tempat parkirnya mau seperti apa, ya. Tinggal pikir bagaimana pengembangannya. Saya sama Pak Hendro usia tidak jauh berbeda, ya. Kita tidak ngerti dikasih Tuhan usia sampai berapa tahun kan tidak ngerti, betul nggak? Saya rindu generasi yang selanjutnya akan berpikir bagaimana untuk mengembangkan pelayanan ini, ya. Maka dari itu saya mengajak supaya setiap jemaat Tuhan, khususnya para pendoa sudah berkata, kami tidak hanya ngontrak saja Tuhan, tapi kami mau percaya tempat ini menjadi milik Gereja Betel Indonesia Gunung Padang Purbalingga. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi untuk menunggu pengenapan pada Tuhan, tetap arahkan hatimu kepada janji Tuhan. Aku percaya Tuhan, janjimu iya dan amin. Pasti Tuhan genapi tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita percaya tempat ini tidak hanya tempat yang besar, tapi kita juga percaya jemaat Tuhan mulai dari sebelum sampai di belakang dipenuhi oleh orang-orang yang rindu akan Tuhan. Amin. Tapi untuk memenangkan jiwa tadi saya katakan dari awal, mungkin hari-hari ini kau sedang ada pendekatan dengan seseorang, dengan anak buahmu kah atau temanmu kah. Mungkin satu kali engkau ngomong sepertinya dicuekin, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kau akan terheran. Waduh, padahal saya sudah malas doa buat dia, doa sudah tak ingat Tuhan, cuek baik. Waktunya Tuhan ujuk-ujuk, Pak, saya mau ikut ibadah. Langsung kaget, ya. Itu kesaksian seorang ibu ini punya suaminya galak, suaminya orangnya temperamen, tapi isinya kalem. Biasanya kalau suaminya galak, isinya lebih kalem. Kalau
Isinya yang galak, biasanya suaminya. Saya melihat ini sudah rata-rata hampir begitu loh. Oh, pantas suaminya. Oh iya, ternyata Tuhan ngasih pasangan tuh kadang seimbang, amin. Coba dilihat aja, dilihat secara umumnya. Kayak bojone ya, ku galak teman ya. Yang pasang satu pasti lebih kalem. Ya. Nah, ini suaminya yang galak, temperamen, dikit-dikit marah. Kalau marah gitu tosnya mending main tangan kaki. Nendang tuh bukan bola tapi meja ditendang, segala kursi loh. Tapi istrinya tetap kalem, diam aja. Tapi istrinya berdoa, Tuhan, dialah suamiku ini, walaupun aku nggak bisa buat apa-apa, tapi aku punya Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup menjamah hati suamiku, sekalipun kerasnya seperti batu. Tapi kau percaya kalau tangan Tuhan yang menjamahnya akan menjadi orang yang lembut. Berjalannya waktu yang panjang, yang hampir kurang lebih sampai 10 tahun, coba 9 tahun atau segitu dia. Menurut kesaksian ibu itu, Pak, saya tuh aduh, air mata saya sudah kering. Pulang ibadah, istri tanya, Pak, udah makan apa belum? Marah. Gara-gara apa? Istrinya ke gereja. Suaminya bilang, dikit-dikit ke gereja. Coba, udah ibadah, hatinya sukacita, pulang di rumah, bojone ngamuk-ngamuk. Tapi ibu ini nggak putus harapan, dia tetap berdoa. Pada waktunya yang tanpa dipikirkan oleh istrinya sudah menjelang Sabtu, menjelang Minggu, dia persiapan bajunya, persiapan pakaian dia sebagian sepatu. Pagi-pagi dia mempersiapkan diri. Tiba-tibanya suaminya bilang gini, Mah, besok mau ibadah jam berapa? Langsung isinya kaget, tiba-tiba tanya. Biasa kan enggak pernah nanya begitu. Besok ibadah mau jam berapa? Berangkatnya maksudnya loh. Isinya terdiam sejenak. Tumben suami saya kok bisa takut ngesok ibadah berangkat jam berapa. Singkat cerita dia bilang, ya seperti biasa, saya besok berangkat jam sekian. Ibadah kan seperti ini jam-jam sekian. Lalu suaminya bilang gini, Mah, kalau boleh aku besok ikut ya. Langsung istrinya mau nangis nggak jadi, mau ke kamar mandi nggak jadi. Bingung dia. Akhirnya dia masuk kamar, dia berdoa sejenak, Tuhan terima kasih ini waktunya Tuhan. Singkat cerita mereka berangkatlah ibadah minggu itu. Waktu berangkat ibadah minggu itu, waktu baru mau naik pintu gereja, beda namanya di tangga gereja, pujian sudah dinaikkan, ya. Waktu suaminya dengan pujian itu, waktu dia naik aja, dia hatinya sudah dijamah Tuhan. Sepanjang ibadah, masuk gereja sampai duduk sampai selesai, suaminya hanya bisa menangis saja. Bahkan menangis tidak hanya di gereja, sampai pulang di rumah pun isinya cuman menangis. Lalu isinya bilang, Pak, kok dari tadi waktu kita ibadah sampai selesai ibadah sampai pulang kok nangis terus, kemangnya kenapa? Ada tadi kan orangnya temperamen, galak. Ternyata dia dengar pujian, hatinya dijamah Tuhan, tapi butuh waktu kurang lebih 9 tahun. Lagu apa yang dinaikkan? Yesus jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Dia dengar lagi itu, Yesus jamah ku jadi baru. Waktu Tuhan tepat, amin. Hatinya keras, suka marah,
Di hadapan Tuhan mah kecil kalau sudah waktu Tuhan mau menjamahnya. Amin. Ada kalau orangnya posturnya gagah perkasa, maco banget, tapi hatinya malah Hello Kitty, malah dijamah Tuhan. Nangis. Tapi untuk menunggu waktu Tuhan butuh hati untuk tetap tegar. Amin. Amin. Bilang kiri kananmu, bilang begini, percayalah janji Tuhan pasti digenapi dalam hidup. Amin. Apa itu? Ya sesuai dengan pergumulan saudara, sesuai dengan doa saudara. Kalau Bapak Ibu tetap menantikan janji Tuhan, saya percaya akan dinyatakan bagi kita. Yang ketiga, ya. Mengapa semangat itu perlu kita untuk kita miliki, ya. Yang pertama tadi karena kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit dari kematian. Buktinya kubur kosong dan ia menampakkan kepada Maria Magdalena dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga karena Tuhan sudah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat ke-7, ya, bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan dan kasih dan ketertiban. Karena itu jalani segala aktivitas kita dengan semangat, begitu juga di dalam pelayanan kita. Amin. Selain Tuhan memberikan bukan roh ketakutan, kita juga harus ketahui bahwa roh yang ada dalam kehidupan kita itu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat ke-4. Tuhan berikan roh, bukan roh ketakutan. Amin. Dan roh yang ada dengan kita itu lebih besar dari roh apapun yang ada dalam dunia. Maka dari itu tetaplah semangat, ya. Atau ketika saya itu pelayanan di desa, waktu saya mau pelayan tuh pendetanya bilang gini, Pak Pendeta, maaf ya, jemaat kita sedikit, jemaatnya enggak banyak. Saya agak terdiam sejenak, jemaat saya sedikit Pak, maaf ya. Buat saya mau pelayanan jemaat sedikit kah, mau lengkap musiknya kah atau tidak, buat saya tuh tidak mengurangi semangat saya untuk melayani. Amin. Kenapa? Karena memang Tuhan sudah berikan semangat itu bukan dari saya tapi dari Tuhan. Tahun berapa waktu itu saya pernah pulang ke Kalimantan sama Kendo, kita masuk ke desa layanan, waduh keyboardnya sih epic, tapi keyboardnya benar-benar ditarik itu berhenti. Waduh, saya pikir, lalu pendeta ibu, maaf Pak Pendeta, musiknya tidak seperti di gereja Bapak. Saya berpikir, Pak tenang Pak, saya elus punggungnya Pak, dosa berkecil hati. Yang penting hati jemaat itu tetap kepada Tuhan. Tahu nggak, kita kalau pagi-pagi itu kita kalau biasa tuh kan mau jalan, tahu-taunya ternyata di kampung itu peliharaan apa binatang peliharaan dilepas, bukan dikandangin. Ya sapi dilepas, babi dilepas. Waduh, kita mau jalan-jalan sudah, waduh, ngelihat tuh, kita ngelihat itu agak mengerikan juga. Tapi jemaatnya walaupun sedikit, tapi waktu nyanyi, wah saudara kondasi Tuhan, sampai keringatnya sampai netes saudara. Nyanyi tepuk tangan dan luar biasa, sampai urat lehernya tuh sampai keluar tuh. Nyanyi. Lagu apa yang dia nyanyikan? Ada satu sobat. Nyanyi, ada satu sobatku. Dia setia, tak pernah dia tinggalkan diriku.
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan wuh. Yang terakhir, sebagai penutup, ingat saudaraku, kita punya Tuhan yang hidup. Amin. Kita percaya janjinya ya dan amin. Dan kita percaya roh yang Tuhan berikan kepada kita tuh lebih besar dari roh yang ada di luar kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saudara dia kasih Tuhan. Kita bersama-sama bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Kita naikkan pujian dengan katakan pujian. Mataku tertuju padamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mataku tertuju padamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Pagi hari ini bersyukur kami boleh diingatkan oleh firman-Mu, agar kami menjadi pribadi yang tetap memiliki semangat yang tinggi. Sekalipun dalam perjalanan hidup, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, atau dalam aktivitas-aktivitas kami yang lain, ada tantangan, ada persoalan, tetapi kami percaya ketika kami memiliki semangat yang tinggi, membuat kami tidak mudah untuk menyerah. Kami memiliki semangat karena kami punya Allah, punya Tuhan yang hidup, Tuhan
Tuhan yang bangkit dari kematian. Kami memiliki semangat dalam hidup ini karena kami memegang janji-Mu ya dan amin. Kami untuk tetap memiliki semangat dalam kehidupan kami karena Kau sudah memberikan roh kepada kami, bukan roh ketakutan, bahkan roh yang ada di kehidupan kami lebih besar dari roh yang ada di luar kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biar kami jadi pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan yang tetap semangat dalam Tuhan. Dan pagi hari ini apa telah hamba sampaikan, materaikan itu di hati kami masing-masing, agar firman Tuhan itu menjadi firman yang hidup. Jemaat Tuhan yang sakit boleh mengalami mujizat kesembuhan. Jemaat yang berbeban berat diberikan kekuatan yang baru. Jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang menghadapi proses dan kehidupannya, tetap percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupnya, sehingga dia boleh tetap melihat pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga Tuhan Yesus sebentar akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Lewat perjamuan kudus Tuhan memberkati roti dan anggur, supaya ketika kami makan roti dan anggur, kami boleh bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami diingatkan tentang pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Semuanya Engkau lakukan karena Engkau mentaati kehendak Bapa, karena Bapa mengasihi kami umat yang berdosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Dan kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi ini. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika ada hal-hal yang mengganjal dalam hatimu, mungkin ada kekecewaan, amarah, geram, minta ampun engkau di hadapan Tuhan sebelum engkau bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus pagi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita makan rotinya bersama-sama. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Amin. Amin. Mari kita minum anggurnya bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan karena kasih-Nya, pengampunannya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu, buat pengampunan-Mu Tuhan. Oh,
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Rasakan kasih Tuhan. Rasakan lawatan Tuhan yang menjamah melawat setiap kita. Dia mengasihi saudara dan saya. Ia tidak pernah meninggalkan saudara jalan sendiri. Ia mengerti isi hati dan pergumulanmu. Dia akan terus menyatakan kasihnya, kebaikannya bagi kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus, amin, buat anugerah yang Kau beri kembali. Tuhan akan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Tuhan akan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Sebab hari ini, sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pimpinanmu dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Apa yang kami lakukan biar semuanya boleh berkenan dan menyukakan hatimu. Bahkan lewat ibadah yang kami lakukan ini kami boleh diberkati, baik itu lewat pujian, penyembahan, dan juga lewat firman Tuhan, dan juga lewat perjamuan kudus yang telah kami ikuti dalam ibadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan kami bersyukur untuk semua hamba-hamba yang sudah melayani. Engkau terus melengkapi, Engkau terus mengurapi, supaya pelayanan mereka selanjutnya dalam ibadah raya yang kedua, mereka terus diberi kekuatan, kemampuan yang luar biasa, sehingga pelayanan mereka boleh menjadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang hadir. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kiranya penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan yang sempurna Tuhan nyatakan bagi kami semuanya, sehingga setiap kami boleh kembali di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami, boleh bersuka cita dan menikmati segala berkat-berkat Tuhan jasmani rohani maupun secara rohani yang Tuhan limpahkan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih saudaraku dikasih Tuhan. Percayalah pagi hari ini Tuhan akan memberkati setiap kita yang hadir. Arahkan hatimu dan angkat kedua tangan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita yang hadir dalam ibadah pagi hari ini. Dia memberkati rumah tanggamu, Dia memberkati pekerjaanmu, Dia memberkati kesehatanmu, Dia juga memberkati keturunanmu, anak-anakmu dan keluarga besarmu. Terlebih juga memberkati pelayananmu dan pengiriman akan Tuhan. Serta ketahuilah Tuhan juga sentiasa memberikan perlindungannya bagi kita sekalian. Tuhan juga yang menyinari setiap kita dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan juga yang menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan kau damai sejahtera.
Karena itu saudara dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat jasmani maupun berkat secara rohani, serta kasih sayangnya di dalam putranya tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuannya manis dan ini di dalam kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kedua kali kelak menjemput kita sekalian dan membawa kita masuk ke perhentian yang kekal bersama-sama dengan Kristus selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati.